Blokade China akan menjadi tindakan perang. Pemerintah China akan melakukan tindakan perang jika memutuskan untuk memblokade Taiwan, Menteri Pertahanan Taiwan, Wellington Ko, memperingatkan pada tanggal 23 Oktober seminggu setelah China mengadakan latihan militer yang mengelilingi pulau itu. Berbicara kepada wartawan di Badan Legislatif Taiwan, Ko ditanya tentang latihan militer terbaru China, yang disebut militer China sebagai Joint Sword 2024B. Selama latihan satu hari pada tanggal 14 Oktober, pesawat dan kapal China terlibat dalam latihan yang mencakup blokade pelabuhan dan wilayah utama. Ko mengatakan bahwa walaupun latihan tersebut menunjukkan area latihan, tidak ada zona larangan terbang atau larangan berlayar yang ditetapkan. Berdasarkan hukum internasional, blokade akan melarang pesawat dan kapal memasuki suatu area. Ko menambahkan, kemudian, menurut resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa, ini dianggap sebagai bentuk perang. Dia menegaskan, saya ingin menekankan bahwa latihan dan latihan tempur sangat berbeda dari blokade, begitu pula dampaknya terhadap komunitas internasional. Beijing menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan telah mengancam akan menggunakan kekuatan militer untuk merebut pulau itu. Pada tahun 2023, Pentagon memperingatkan bahwa China mungkin dapat memaksa Taiwan menyerah dengan memberlakukan blokade terhadap pulau tersebut, disertai dengan perang elektronik, serangan jaringan, dan operasi informasi secara bersamaan. Ko mencatat bahwa blokade terhadap Taiwan akan berdampak pada ekonomi global, mengingat 1/5 perdagangan global, atau sekitar 2,5 triliun dolar barang, melewati Selat Taiwan, perairan sempit yang memisahkan China dan Taiwan. Komunitas internasional tidak bisa hanya diam dan menonton, katanya. Taiwan telah merencanakan persiapan jika terjadi blokade, namun Ko mencatat bahwa ketergantungan Taiwan pada impor gas alam cair bisa menjadi titik lemah. Pusat Kajian Strategis dan Internasional, CSIS, Amerika Serikat mengatakan dalam sebuah laporan bulan Agustus bahwa ketergantungan Taiwan pada impor, sekitar 97% energi dan sekitar 70% pangan, membuat pulau itu rentan terhadap blokade China. Cadangan batu bara, minyak mentah, dan pangan Taiwan bisa diserang China selama blokade, sehingga mengurangi kemampuan Taiwan untuk bertahan, menurut laporan tersebut. China tidak perlu sepenuhnya menutup Taiwan untuk mencapai tujuannya, kata laporan tersebut. Membatasi perdagangan ke Taiwan bahkan hingga 50% akan berdampak buruk bagi Taiwan, terutama jika Beijing menghentikan seluruh atau sebagian besar impor minyak, gas alam, dan batu bara, yang pada akhirnya akan menyebabkan kegagalan progresif dalam distribusi tenaga listrik di seluruh pulau. Tindakan kursif militer China terhadap Taiwan belum berhenti setelah latihan militer pada tanggal 14 Oktober. Pada Rabu pagi, Kementerian Pertahanan Taiwan mengumumkan bahwa mereka telah mendeteksi armada Angkatan Laut China yang dipimpin oleh kapal induk Liaoning berlayar ke utara melalui Selat Taiwan dari sekitar Kepulauan Peratas yang dikelola Taipei, yang terletak di bagian utara Laut China Selatan. Pada hari Senin, Administrasi Keselamatan Maritim China mengeluarkan pemberitahuan bahwa area di sekitar Pulau Niushan di Provinsi Fujian, Selatan China, akan ditutup dari pukul 9 hingga pukul 13 waktu setempat keesokan harinya untuk latihan tembak-menembak. Menanggapi hal ini, Kementerian Pertahanan Taiwan menyebut latihan langsung tersebut sebagai bagian dari pelatihan rutin China. Sekretaris Angkatan Udara AS Frank Kendall, dalam pidato utama di Konvensi Asosiasi Angkatan Udara dan Luar Angkasa pada bulan September, membahas ancaman yang ditimbulkan China terhadap Amerika Serikat dan Taiwan. China bergerak ke arah latihan yang lebih besar dan lebih canggih yang umumnya berorientasi pada invasi atau blokade terhadap Taiwan, kata Kendall. Saya tidak mengatakan perang di Pasifik akan segera terjadi atau tak terelakkan, kemungkinan itu semakin meningkat dan akan terus demikian. Kendall menambahkan, China sedang membangun militer dengan tujuan merebut Taiwan dan mengalahkan Amerika Serikat beserta mitra-mitranya. Xi Jinping telah memberitahu militernya untuk siap pada tahun 2027. Kami tidak tahu maksudnya, namun tidak diragukan lagi bahwa China sedang mempersiapkan konflik dengan Amerika Serikat. Untuk mencegah konflik, kita harus siap untuk menang dalam konflik, kita harus siap.